Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wikimedia Indonesia dimanapun Anda berada. Teman-teman yang saat ini sedang mengikuti seleksi P3K guru kelas formasi guru kelas SD tahun 2024. Pada kesempatan ini, pada video ini kembali saya akan menjelaskan atau membahas terkait dengan contoh-contoh soal tentang kompetensi sosial kultural. Nah, di episode sebelumnya kita sudah bahas apa itu kompetensi sosial kultural, kompetensinya apa saja, dan beberapa contoh soal. Nah, kita lanjutkan di episode kedua ini dengan soal-soal sosial kultural, di mana soal-soal ini sudah sesuai dengan kisi-kisi terbaru sesuai dengan keputusan Menpan RB tahun 2024 tentang pengadaan P3K guru di instansi pemerintah daerah. Baik Sobat Wikimedia di manapun berada, teman-teman pejuang NIP PK, kita mulai untuk pembahasannya ya. Pertama, nah di sini dalam situasi terjadi perdebatan, karena perbedaan pendapat, biasanya saya, jadi di sini adalah situasinya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, perdebatan karena perbedaan pendapat. Nah, jadi di sini ada keberagaman di sini ya. Jadi apakah A meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan itu, kemudian berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan, berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi perdebatan, memihak dengan orang yang sependapat dengan saya. Nah, ini kalau kita lihat di option A, meninggalkan ruangan ini sikapnya lebih ke arah negatif ya. Nah, kemudian yang B, ini berusaha menengahi, ini berarti positif. Berusaha memahami ini juga positif. Memihak dengan orang yang sependapat dengan saya ini juga negatif. Jadi untuk memilih, kemarin di episode 1 sudah saya berikan tips dan triknya bahwa sebetulnya dalam soal dengan option seperti ini mudah sekali untuk membuat gradasi ya, atau tingkatan, karena memang skornya itu bertingkat. Jadi kalau memang ada seperti ini, kita berarti yang positif kita bandingkan gitu ya. Kalau yang B ini berusaha menengahi, kalau yang C berusaha memahami. Nah, jadi kalau dilihat dari narasi kalimat ya di pilihan, berarti otomatis yang B ini yang lebih tinggi skornya ya daripada yang C. Kemudian meninggalkan ruangan itu lebih baik daripada memihak salah satu. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya untuk soal sosial kultural, soal manajerial, soal wawancara itu juga mudah ya, termasuk kompetensi teknis. Nah, nanti secara berurutan akan kita bahas satu persatu ya teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Berikutnya, bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? Nah, sikapnya bagaimana ini? Karena di jalan ini sering terjadi aksi-aksi kekerasan. Kalau yang A, takut dan trauma saat berada di jalan. Yang B, tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. Yang C, melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada. Kemudian yang D, sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Jadi kalau kita bandingkan, karena ini hanya 4 option, jadi mudah untuk dibandingkan teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi takut dan trauma saat di jalan, tidak ambil pusing, melaporkan aksi. Nah, jadi yang paling
yang paling skornya paling tinggi ya yang C gitu ya. Jadi perlu dilaporkan aksi itu dan tentunya tetap waspada. Nah, ya mudah sekali ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya, untuk soal sosial kultural. Anda ditunjuk sebagai pemimpin sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda yang A biasa saja, saya dengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. Saya anggap dia orang yang aktif. Saya minta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasinya. Nah ini sudah jelas ya, karena ini opsinya masih tidak terlalu panjang gitu ya, termasuk soalnya begitu ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Ya nanti di lain kesempatan di video berikutnya nanti kita hadirkan contoh-contoh soal yang narasinya agak panjang-panjang ya, ini sebagai pemanasan aja. Nah jadi udah jelas ini kalau kita bandingkan, apakah hanya biasa saja, saya dengarkan argumentasinya, saya anggap dia orang yang aktif, saya minta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu. Nah, jadi skornya yang paling tinggi jelas ke option D gitu ya. Oke, kemudian kalau biasa saja paling rendah ya, karena ada respon. Kalau biasa saja berarti tidak merespon gitu ya. Oke, next teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jika atasan saya memberikan pendapat dan masukan kepada saya, maka jika atasan ya, kalau Bapak Ibu guru, teman-teman guru, maka atasannya ya kepala sekolah. Kalau diberikan pendapat atau masukan, itu Bapak Ibu seperti apa? Ini tidak boleh sesuai dengan kenyataan Bapak Ibu begitu ya, untuk menjawab soal-soal seperti ini, atau istilahnya kita tidak boleh baperan gitu ya, tapi kita lihat optionnya teman-teman atau Bapak Ibu ya, kita lihat optionnya. Nah kalau yang A, saya menerima dan mendengarkannya, positif, baik. Saya mengintrospeksi diri, saya kemudian memperbaiki. Nah jadi introspeksi diri kemudian diperbaiki. Pemimpin saya memang orangnya perfeksionis. Saya senang jika ada yang memberikan kritik dan saran kepada saya. Ini sudah terlihat ini Bapak Ibu, option yang skornya paling banyak ya Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi saya introspeksi diri kemudian memperbaiki. Kalau yang D ini hanya senang saja gitu ya. Nah, jadi kalau B dengan D kita bandingkan ya mesti lebih tinggi yang B, karena yang B ada upaya untuk memperbaiki gitu ya. Kalau ini hanya narasinya hanya saya senang. Jadi Bapak Ibu hanya perlu jeli saja untuk melihat deskripsi kalimat ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi apalagi ini opsinya hanya 4, kan mudah untuk dibandingkan begitu. Teman sekantor saya mengalami musibah. Nah kalau mengalami musibah berarti ini lebih ke empati. Nah ini lebih ke empati ya, Ibu Bapak teman-teman semuanya. Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Nah ini berarti dilema di sini, ada dilema. Jadi ada teman kantor mengalami musibah, kemudian di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Maka sikap teman-teman seperti apa? Yang A, menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. B, teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. Bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya, menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Jadi karena ini sama-sama penting ya, kalau bisa ya dua-duanya bisa dilakukan, tidak meninggalkan satu dengan yang lain, karena ini sama-sama penting. Mengalami musibah ini juga ini teman-teman, jadi bagaimana kita nanti berempati ya terhadap teman sekantor. Tapi pekerjaan itu juga karena penting ya harus diselesaikan. Kalau yang A, menunda pekerjaan dan pergi untuk melihat, berarti mementingkan ini ya, tapi pekerjaan itu ditinggalkan. Kalau B, teman saya pasti mengerti jika saya sibuk, berarti sama ini bobotnya, jadi milih salah satu gitu ya, kalau A dan B gitu. Kalau aja bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya, berarti meninggalkan pekerjaan juga gitu. Kalau yang C. Kalau yang D, menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Nah ini kalau yang D, dipastikan dulu kondisinya gitu ya, kondisinya seperti apa,
kemudian kembali bekerja. Berarti ini tanpa meninggalkan pekerjaan yang tadi gitu. Ibu teman-teman ya. Jadi skornya jelas D yang paling besar gitu ya. Oke. Berikutnya dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Nah, ini tentang keberagaman ya, tentang keberagaman atau kebinekaan ya, teman-teman atau Bapak Ibu guru. Nah, saya merasa, nah, A, sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B, perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan atau saya perbuat dalam kelompok. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota tim yang lain. Tidak cukup berani untuk menjadikan diri sendiri dalam kelompok kerja. Nah, kalau kita bandingkan di sini, sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. Nah, tentu ini yang paling ini ya. Ini berarti kalau sebagian kan kurang ini ya. Oke, kemudian perlu berhati-hati juga. Kemudian benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik. Ini yang membuat skornya paling tinggi ya dengan option yang lain. Kalau ini perlu berhati-hati. Tidak cukup berani, gitu. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Oke, jadi tingkatannya ini. Ya. Berikutnya teman-teman, Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Ini keberagaman lagi, kebinekaan. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda menganggap perbedaan bukan masalah, berusaha memahami perbedaan tersebut, tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas, mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah dalam kelompok. Nah, ini kelihatannya positif semua ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi menganggap perbedaan bukan masalah, ini juga positif. Berusaha memahami perbedaan, jadi berusaha memahami ya, berusaha. Kalau ini sudah menganggap perbedaan bukan masalah. Tidak memandang perbedaan, jadi tidak perlu memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. Kemudian mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Oke, jadi karena di sini adalah tim begitu ya, latar belakangnya adalah berbeda atau keberagaman, maka skor yang paling besar itu adalah yang D ya. Oke, berikutnya, saat pembagian BLT dana desa berlangsung, Anda mengetahui bahwa tetangga Anda yang memenuhi kriteria penerima bantuan oleh pemerintah yang bersumber dari dana desa sama sekali tidak mendapatkan bantuan. Nah, ini sering sekali terjadi ya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak tepat sasaran. Maka apa yang Anda lakukan? Mengusulkan musyawarah desa, memberikan bantuan kepada tetangga, mengajak masyarakat untuk membantu tetangga, kemudian meminta tetangga untuk melapor ke kepala desa. Nah, ini karena ada permasalahan ya di sini, maka perlu adanya, tentunya jawabannya adalah yang A, yang poinnya paling besar gitu ya. Oke. Berikutnya, Ani adalah seorang bidan PTT ya, pegawai tidak tetap ya teman-teman ya, yang ditempatkan di suatu daerah terpencil dan jauh dari domisilinya. Sehari-hari Ani dihadapkan pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran agama dan budaya. Nah, ini clue ya, atau kata kunci ya. Jadi ada kegiatan masyarakat budaya yang bertentangan dengan ajaran agama. Maka Ani sebaiknya A, menghormati kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut dan membatasi diri sesuai dengan kepercayaan Ani. Sebisa mungkin menghormati kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut dan mengajarkan hal-hal yang Ani anggap benar. Nah, ini tidak boleh ini ya, teman-teman ya, mengajarkan hal-hal ini. Nanti kalau bertentangan bisa menyebabkan konflik gitu ya. Kemudian menyampaikan dengan santun bahwa kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut dilarang oleh agama. Itu juga kurang pas ya. Nanti juga bisa menyebabkan konflik ini ya, yang
bisa mengancam persatuan juga gitu ya. Tetap profesional dalam kerja dan membatasi ya interaksi dengan masyarakat. Ini membatasi interaksi ini berarti tidak bisa berbaur ya, ini juga kurang baik. Jadi jawaban yang skornya paling tinggi adalah yang A tentunya. Kemudian D, C dan juga B gitu ya. Oke. Berikutnya, suatu ketika Anda sedang menyetir kendaraan menuju ke kantor, tiba-tiba melihat sebuah mobil menabrak seorang pelajar SD. Kemudian si pengemudi melarikan diri. Sikap Anda adalah A. Mengambil telepon seluler dan melaporkan pada Satlantas. B. Bersedia menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan pengendara mobil tersebut. C. Meminta orang yang ada di tempat kejadian untuk membantu Anda membawa anak tersebut ke rumah sakit. Jadi positif semua ini teman-teman, ibu bapak. D. Menolong anak tersebut dan menghafal ciri-ciri kendaraan serta pengemudinya. Nah berarti ini kalau kita bandingkan, kalau yang A mengambil telepon seluler dan hanya lapor, yang B bersedia menjadi saksi, kemudian yang C meminta orang yang ada di tempat untuk membantu Anda, yang D ini menolong anak tersebut tapi juga menghafal ciri-ciri kendaraan karena ini tabrak lari. Jadi skornya sudah terlihat ini kalau kita bandingkan A, B, C, D ya teman-teman ya, atau bapak ibu ya. Jadi jawabannya adalah yang D gitu ya. Oke. Berikutnya, Anda dan anak atasan Anda menjalin hubungan asmara. Namun atasan Anda menentang keras hubungan kalian, bahkan mengancam akan memecat Anda dari pekerjaan. Meski Anda sudah menjelaskan berkali-kali kepada atasan Anda bahwa kalian berdua saling mencintai dan ingin menapaki hubungan yang lebih serius, apa yang Anda lakukan? Nah, ini atasan Anda menentang ini, teman-teman itu ya, ibu bapak ya. Kalau yang A, memutuskan hubungan dengan pasangan Anda karena pekerjaan lebih penting. B, melaporkan atasan Anda kepada pemilik perusahaan karena membawa urusan pribadi ke dalam masalah pekerjaan. C, merelakan hubungan Anda berakhir karena restu orang tua adalah yang terpenting. D, mengundurkan diri dari pekerjaan namun tetap melanjutkan hubungan dengan pasangan Anda dengan harapan atasan Anda suatu saat akan berubah pikiran. Nah ini melo ya, soal melo ini teman-teman ya. Oke, jadi C ya yang paling tinggi ya, jadi direlakan karena restu orang tua itu yang karena orang tua tidak setuju ya. Nah, karena di sini adalah meski Anda sudah menjelaskan berkali-kali gitu ya. Nah, tapi tetap atasan itu menentang keras. Nah, ini sudah ada berkali-kali, berarti kan memang sudah tidak merestui ya gitu, teman-teman. Berikutnya, pada suatu hari Anda ditugaskan melakukan evaluasi di suatu desa yang ternyata berbeda latar belakang agama, budaya dengan Anda. Ada desa tersebut, apabila datang tamu dari luar desa maka diadakan tarian sambutan dan hidangan makanan yang ternyata dilarang oleh kepercayaan Anda. Nah ini dilarang ya. Jadi makanannya yang dilarang ini teman-teman, bapak ibu. Oleh kepercayaan Anda, bagaimana pendapat Anda? A, mengikuti acara sambutan sampai selesai sebagai wujud toleransi budaya. B, ikut acara tersebut namun tidak memakan makanan yang dilarang bagi Anda. Tidak memakannya, kemudian menanyakan terkait keunggulan atau ciri khas desa tersebut. Berkomunikasi kepada kepala suku agar menu makanannya disesuaikan dengan kepercayaan Anda. Jadi yang paling tepat untuk ini ya, karena di sini ada perbedaan gitu. Jadi jawabannya tentu saja yang poinnya paling besar adalah yang C, yang B ya, mohon maaf. Jadi yang B, ikut tapi yang makanan itu karena dilarang jadi tidak dimakan, ya. Kemudian C, kemudian D dan A-nya yang satu. Berikutnya next. Krisis merupakan sebuah kejadian yang seringkali datang secara tiba-tiba. Dewasa ini terjadi krisis hubungan sosial di mana-mana. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal tersebut? Perlu adanya penyelarasan kembali dengan menghidupkan sensitivitas sosial, dapat merugikan masyarakat luas,
merupakan fenomena baru dan harus segera dipikirkan langkah antisipasinya, dan yang D, perlu dijembatani dengan kepentingan bersama. Nah, jadi karena di sini krisis itu kejadian yang seringkali datang secara tiba-tiba, ya kita harus menyesuaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi skor yang paling tinggi tentunya yang A gitu ya. Oke. Gitu teman-teman, Bapak Ibu ya. Berikutnya, suasana di lingkungan tempat tinggal Anda memanas karena ada salah seorang tetangga Anda yang dengan sengaja membangun pagar pembatas jalan karena merasa bagian jalan tersebut merupakan tanahnya. Akibatnya warga jadi tidak bisa melintas dan menjadi perdebatan antara warga. Sikap Anda yang A, berusaha mengingatkan warga tersebut agar tidak bersikap egois dan segera membuka jalan. Diingatkan yang A. Yang B, melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Yang C, bersama-sama warga lainnya langsung merusak pembatas jalan tersebut. Yang D, mengajak Pak RT dan perwakilan warga yang bersengketa untuk duduk bersama mencari solusi. Nah, sudah terlihat kan teman-teman, jadi skornya yang paling tinggi yang mana? Tentunya adalah yang D gitu ya, jadi melalui musyawarah. Oke, jadi kalau yang C jelas paling skornya paling rendah karena langsung merusak gitu ya, tanpa ada musyawarah atau perundingan. Berikutnya, Anda baru saja tinggal di asrama yang baru. Kebiasaan di asrama adalah ketika tidur lampu dimatikan. Padahal Anda tidak bisa tidur kalau lampu dimatikan. Sikap Anda adalah, nah ini. Jadi karena di asrama ada ketika tidur lampu harus dimatikan, tapi Anda tidak bisa tidur kalau lampu mati. Ya. Nah, berarti ini harus menyesuaikan dengan perbedaan ya, tentang kebiasaan yang berbeda. Jadi yang A marah dan meminta untuk dinyalakan lampunya, negatif ini yang A. Kemudian menanyakan ke pimpinan asrama, meminta agar ditempatkan di ruangan tersendiri, yang tetap dengan kebiasaan asrama yang baru dan berupaya untuk menyesuaikan. Jelas yang D ini yang skornya paling tinggi ya teman-teman ya. Berikutnya, saya dengan senang hati mengutarakan pendapat saya saat rapat berlangsung meskipun pendapat saya berbeda dengan peserta lain. Nah, ini sering tipenya seperti yang soal-soal sebelumnya ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan perbedaan pendapat. Kalau yang A sangat setuju, kemudian setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Saya dengan senang hati mengutarakan pendapat saya saat rapat berlangsung meskipun pendapat saya berbeda dengan peserta lain. Karena ini positif, tentunya kita harus jawaban kita adalah sangat setuju. Ini di episode sebelumnya sudah kita bahas ya. Jadi soal tipe seperti ini paling mudah untuk memilih jawaban. Karena jawabannya kalau tidak sangat setuju ya sangat tidak setuju, hanya dua itu. Kalau dulu optionnya 5 itu tengah-tengah ada skor 3 ya. Tapi karena 4 berarti ya jawabannya hanya 2 itu, tidak ada di tengah-tengah gitu ya, yang nilai tengah begitu teman-teman ya. Nah, ini kalau seperti ini mudah kalau langsung pakai tingkatan seperti ini, setuju tidak setuju. Anda baru saja pindah di desa terpencil, mayoritas mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dengan Anda. Mereka memiliki acara kebudayaan bersama dalam seminggu. Pada acara tersebut mereka menggunakan pengeras suara. Anda merasa terganggu dengan hal tersebut dan meminta mereka untuk menghentikannya. Apakah sangat setuju, apakah setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Nah, karena kita baru saja pindah ya, kita menyesuaikan gitu ya, karena kita adalah pendatang baru gitu ya, maka kita harus menyesuaikan karena mayoritas mereka berasal dari latar belakang berbeda dengan Anda. Jadi kita minoritas, berarti kita harus menyesuaikan dulu. Jadi kalau di sini adalah meminta mereka untuk menghentikan, berarti negatif ya, gitu ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah sangat tidak setuju. Ya, udah kalau nanti misalnya soal tipe seperti ini masih keluar teman-teman ya, jadi mudah sekali untuk menjawabnya. Berikutnya,
Suatu hari Anda mendapat kabar bahwa tetangga Anda terkena PHK. Sementara itu Anda sedang membutuhkan karyawan baru. Anda tahu bahwa dia mumpuni pada jabatan yang Anda butuhkan. Anda tidak menawarkannya jabatan tersebut. Anda memilih menunggu para pelamar kerja untuk datang sendiri mengajukan lamaran. Nah, ini Bapak Ibu sudah kalau misalnya ketemu soal tipe seperti ini sudah bisa menjawab gitu ya. Kalau jawabannya hanya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, kita tinggal identifikasi saja ya. Anda memilih menunggu. Nah, padahal ini dia mumpuni. Nah, kenapa tidak kita tawari? Berarti ini kan negatif ya. Nah, kalau negatif berarti kita harus jawabnya sangat tidak setuju biar kita dapat skor maksimal begitu. Ya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Berikutnya, suatu hari saat duduk di dalam rumah Anda mendengar suara keras yang berasal dari jalan raya. Suara tersebut terdengar seperti kecelakaan sepeda motor. Anda tetap bersantai menikmati hari libur Anda tanpa ingin diganggu oleh siapapun. Nah, ada kecelakaan tapi ini Bapak Ibu hanya tetap bersantai, berarti kan ini tidak empati ya, tidak empatik gitu. Nah, kira-kira bagaimana orang yang kecelakaan itu seperti apa? Berarti tidak mencerminkan sikap empatik, berarti negatif. Kalau negatif berarti jawabannya tentu saja kita harus jawab sangat tidak setuju, teman-teman ya, atau Bapak Ibu ya. Oke, next. Suatu hari saya sedang melihat tetangga saya sedang mendorong sepeda motornya ke bengkel sebab ban motornya pecah. Bengkel tidak begitu jauh dan dapat ditempuh beberapa menit. Saya tidak menawarkan bantuan sebab saya sedang terburu-buru ke kantor dan khawatir akan terlambat. Jadi, apakah sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju? Kita identifikasi dulu. Suatu hari saya sedang melihat tetangga saya sedang mendorong sepeda motornya ke bengkel sebab ban motornya pecah. Bengkel tidak begitu jauh, jadi bengkelnya tidak begitu jauh ya Bapak Ibu, dan dapat ditempuh beberapa menit, hanya beberapa menit saja Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, saya tidak menawarkan bantuan karena saya sedang terburu-buru. Nah, tidak memberikan bantuan karena dia terburu-buru ke kantor dan khawatir akan terlambat. Nah, karena bengkelnya tidak jauh gitu ya, karena di sini di soal sudah ada, berarti karena harus datang buru-buru ke kantor, berarti ya ini kita bisa maknai sebagai sikap yang positif ya, sehingga jawabannya adalah sangat setuju. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman semuanya, para pejuang NIP ya, P3K. Jadi demikian untuk pembahasan beberapa contoh soal kompetensi sosial kultural ya. Semoga pembahasan beberapa soal ini bisa membantu teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya dalam memahami tipe-tipe atau ciri-ciri soal kompetensi sosial kultural. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wikimedia Indonesia.